Tahukah Anda, ada satu rahasia kesehatan yang selama ini tersembunyi? Sebuah temuan yang membuat para ilmuwan dunia terkejut. Selama ini kita semua salah, mengabaikan obat alami yang ada di sekitar kita, yang ternyata ampuh untuk melawan diabetes, stroke, dan asam urat sekaligus, terutama bagi para lansia. Bersiaplah untuk terkejut, karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa mengubah pandangan Anda tentang kesehatan selamanya. Anda mungkin tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan sepele yang terlihat tidak berarti bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi penyelamat, menarik Anda dari jurang penyakit kronis yang mengintai. Namun di sisi lain, jika salah langkah, ia justru bisa mendorong Anda lebih dalam ke dalam masalah kesehatan yang tak terbayangkan. Ini bukan sekadar mitos atau kabar burung. Ini adalah kenyataan medis yang didukung oleh riset. Dan mungkin Anda adalah salah satu dari jutaan orang yang belum tahu rahasia ini. Halo, Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Dan bagi Anda yang baru, pertama kali mampir ke channel Tips Lansia, selamat datang. Di sini, kita akan selalu berbagi informasi kesehatan dan gaya hidup terbaik, khusus untuk para lansia tercinta. Bicara soal rahasia kesehatan yang sering diabaikan, saya teringat betul dengan salah satu pasien saya, Ibu Hartati, umur 69 tahun. Beliau datang kepada saya dengan keluhan diabetes yang sulit terkontrol, asam urat sering kambuh, dan kekhawatiran akan risiko stroke karena tekanan darahnya yang tinggi. Berbagai pengobatan sudah dicoba, namun hasilnya belum optimal. Beliau merasa putus asa, bahkan berpikir mungkin memang sudah takdirnya untuk hidup berdampingan dengan penyakit-penyakit ini. Suatu hari, setelah saya berdiskusi panjang lebar dan memberikan beberapa saran perubahan gaya hidup yang terlihat sepele, Ibu Hartati memutuskan untuk mencobanya. Salah satu saran kecil yang saya berikan adalah tentang pilihan camilan sehari-hari beliau. Setelah beberapa minggu, Ibu Hartati kembali ke klinik dengan wajah cerah. Angka gula darahnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Serangan asam uratnya berkurang drastis, dan tekanan darahnya mulai stabil. Beliau sendiri terkejut bagaimana kebiasaan yang terlihat sederhana ini bisa memberikan dampak sebegini besarnya dalam hidupnya. Beliau bertanya-tanya, "Dok, kok bisa ya? Padahal cuma ganti cemilan?" Nah, rahasia di balik perubahan positif Ibu Hartati ini akan saya bagikan di video kali ini. Ini adalah bukti nyata bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak luar biasa bagi kesehatan kita, terutama di usia senja. Ilmuwan terkejut, pisang kepok bantu lansia lawan diabetes, stroke, dan asam urat sekaligus. Mungkin judul ini terdengar bombastis, tapi memang begitulah adanya. Selama ini, banyak dari kita yang menganggap pisang kepok hanyalah camilan biasa, pengisi perut sederhana. Padahal, jauh di balik kesederhanaannya, pisang kepok menyimpan potensi luar biasa yang sedang disorot oleh para peneliti di seluruh dunia. Penelitian modern mulai menyingkap tabir rahasia nutrisi dalam pisang kepok, terutama pada kondisi kematangannya. Yang tip, kandungan pati resisten yang tinggi pada pisang kepok mentah atau yang belum terlalu matang, misalnya, terbukti mampu berperan sebagai serat prebiotik, memberikan makanan bagi bakteri baik di usus kita. Ini adalah kunci penting untuk kesehatan pencernaan yang prima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi regulasi gula darah dan bahkan sistem kekebalan tubuh. Lebih dari itu, komposisi unik mineral seperti kalium, serta vitamin dan antioksidan di dalamnya menjadikan pisang kepok bukan sekadar buah, melainkan paket nutrisi lengkap yang sangat relevan untuk tantangan kesehatan yang sering dihadapi para lansia. Dari menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, hingga membantu metabolisme gula darah, pisang kepok menawarkan solusi alami yang mudah diakses dan terjangkau. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini? Dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang bisa mengubah hidup Anda jadi lebih sehat dan bersemangat. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu sekalian, pisang kepok memang seringkali diremehkan sebagai camilan rakyat biasa. Namun, di balik kesederhanaannya itu, pisang kepok menyimpan potensi kesehatan yang sungguh signifikan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Mari kita bedah satu persatu manfaatnya yang luar biasa ini. Manfaat pisang kepok.
Sumber energi berkualitas tinggi. Pisang kepok, khususnya yang belum terlalu matang, bukanlah sekadar sumber karbohidrat kosong. Justru sebaliknya, ia mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna tubuh secara perlahan dan bertahap. Ini berarti, energi yang kita dapatkan dari pisang kepok akan dilepaskan secara stabil. Tidak seperti lonjakan gula darah yang bisa didapat dari makanan manis. Energi yang stabil ini sangat penting bagi lansia untuk menjaga stamina sepanjang hari, tanpa khawatir lemas atau merasa cepat lapar kembali. Kesehatan pencernaan yang optimal. Salah satu masalah umum pada lansia adalah masalah pencernaan, mulai dari sembelit hingga gangguan usus. Pisang kepok kaya akan serat larut dan tidak larut, yang bekerja sinergis. Serat tidak larut berfungsi seperti sapu, membantu melunakkan feses dan merangsang pergerakan usus, sehingga mencegah sembelit. Sementara itu, serat larut akan membentuk gel di saluran pencernaan, membantu penyerapan nutrisi, dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Pencernaan yang sehat adalah fondasi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengatur gula darah alami, bagi penderita diabetes, atau mereka yang berisiko, pisang kepok bisa menjadi teman baik. Mengapa? Karena pisang kepok, terutama yang tidak terlalu matang, memiliki indeks glikemik relatif rendah. Ini berarti, konsumsinya tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Serat di dalamnya juga berperan penting dalam memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tentu ini kabar baik bagi banyak dari kita, bukan? Mendukung sistem kekebalan tubuh di usia senja. Sistem kekebalan tubuh kita cenderung melemah, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Nah, pisang kepok hadir sebagai pahlawan tak terduga. Ia mengandung vitamin C, vitamin B6, dan berbagai antioksidan yang bekerja sama untuk melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas ini adalah pemicu berbagai penyakit dan penuaan dini. Dengan rutin mengonsumsi pisang kepok, kita turut memperkuat daya tahan tubuh, sehingga lebih siap menghadapi berbagai ancaman penyakit, menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi adalah momok menakutkan bagi lansia. Pisang kepok mengandung kalium dalam jumlah yang signifikan, dan ini adalah mineral kunci untuk kesehatan jantung. Kalium berperan penting dalam menyeimbangkan kadar natrium garam dalam tubuh. Kadar natrium yang tinggi adalah salah satu penyebab utama tekanan darah tinggi. Dengan menyeimbangkan natrium, kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, yang secara langsung berkontribusi pada kesehatan jantung yang lebih baik dan mengurangi risiko stroke. Potensi pisang kepok untuk penyakit tertentu sebagai pendukung. Terapi medis. Sebagai seorang dokter dengan lebih dari 15 tahun pengalaman, saya melihat bagaimana bahan makanan sederhana pun bisa memberikan dukungan luar biasa bagi terapi medis. Pisang kepok, meskipun bukan obat, memiliki potensi besar sebagai penunjang dalam menghadapi beberapa penyakit umum pada lansia diabetes. Tipe 2. Penderita diabetes tipe 2 seringkali merasa bingung dan khawatir tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka konsumsi, terutama terkait karbohidrat. Banyak yang mengira semua buah itu manis dan berbahaya. Namun, disinilah pisang kepok menunjukkan keunggulannya, terutama yang belum terlalu matang. Pisang kepok jenis ini memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi, yang berperilaku mirip serat di dalam tubuh kita. Ketika pati resisten ini masuk ke saluran pencernaan, ia tidak langsung dipecah menjadi gula. Sebaliknya, ia bergerak perlahan, dan bahkan bisa menjadi makanan bagi bakteri baik di usus. Proses pencernaan yang lambat ini sangat krusial bagi penderita diabetes, karena membantu mencegah lonjakan gula darah yang tajam setelah makan. Ini berbeda dengan karbohidrat sederhana yang cepat diserap dan bisa memicu peningkatan gula darah yang drastis. Selain itu, kandungan serat dalam pisang kepok juga berperan penting. Serat membantu memperlambat laju penyerapan gula dari makanan ke dalam aliran darah, sehingga glukosa dilepaskan secara lebih bertahap. Efek ini membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sepanjang hari, yang sangat penting untuk manajemen diabetes jangka panjang. Memilih pisang kepok sebagai sumber karbohidrat bisa menjadi langkah cerdas dalam diet penderita diabetes. Tentu saja, porsinya tetap harus terkontrol dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selalu ingat, ini adalah pilihan makanan yang lebih bijak, bukan pengganti obat atau saran dari dokter spesialis diabetes Anda. Dengan pemahaman yang tepat tentang pisang kepok, lansia dengan diabetes bisa memiliki lebih banyak pilihan makanan yang aman
dan bahkan mendukung kesehatan mereka, membantu mereka merasa lebih berdaya dalam mengelola kondisi ini. 2. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah masalah kesehatan yang sangat umum dan berbahaya bagi lansia karena meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Salah satu faktor kunci dalam mengelola tekanan darah adalah keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, terutama antara kalium dan natrium garam. Banyak dari kita mengonsumsi terlalu banyak natrium dari makanan olahan, dan seringkali kekurangan kalium. Disinilah pisang kepok hadir sebagai solusi alami yang lezat. Pisang kepok adalah sumber kalium yang sangat baik. Kalium adalah mineral penting yang berperan sebagai penyeimbang alami bagi natrium. Ketika kadar kalium dalam tubuh cukup, ia membantu ginjal membuang kelebihan natrium melalui urin. Proses ini secara langsung berkontribusi pada penurunan tekanan darah. Rasio kalium yang tinggi dan natrium yang rendah dalam pisang kepok menjadikannya makanan ideal untuk mendukung pengelolaan hipertensi. Dengan mengonsumsi pisang kepok secara teratur, kita membantu tubuh menyeimbangkan elektrolit ini sehingga pembuluh darah tetap rileks dan tekanan darah tidak melonjak. Ini adalah cara alami dan lezat untuk menjaga jantung kita tetap sehat. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pisang kepok adalah bagian dari diet sehat dan gaya hidup aktif. Ia berfungsi sebagai pendukung dalam menjaga tekanan darah, bukan sebagai pengganti obat antihipertensi yang diresepkan oleh dokter. Anda teruslah minum obat sesuai anjuran dan pantau tekanan darah Anda secara rutin dengan menambahkan pisang kepok ke dalam menu harian. Lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga tekanan darah mereka tetap dalam batas normal, mengurangi risiko komplikasi serius, dan menjalani hidup yang lebih berkualitas. 3. Sembelit kronis. Sembelit kronis adalah keluhan yang sangat umum pada lansia, seringkali menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan lain yang lebih serius. Berbagai faktor bisa menyebabkannya, mulai dari kurangnya serat, kurang minum air, hingga efek samping obat-obatan. Mencari solusi alami yang efektif menjadi prioritas bagi banyak orang. Pisang kepok menawarkan solusi yang sangat efektif berkat kandungan seratnya yang melimpah. Serat dalam pisang kepok bekerja ganda. Ada serat larut dan tidak larut. Serat tidak larut berfungsi seperti sikat alami di usus, menambah massa pada feses dan membuatnya lebih lunak, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Ini mengurangi ketegangan saat buang air besar dan mencegah sembelit. Selain serat, pisang kepok, terutama yang belum terlalu matang, juga mengandung pati resisten. Pati resisten ini memiliki peran ganda. Ia tidak hanya membantu memperlambat penyerapan gula, tetapi juga bertindak sebagai prebiotik. Artinya, pati resisten menjadi makanan bagi bakteri baik probiotik yang hidup di usus kita. Bacteribake. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mikroflora usus dan mendukung fungsi pencernaan yang sehat. Ketika bakteri baik di usus berkembang dengan baik, berkat asupan prebiotik, mereka dapat membantu menghasilkan senyawa yang menjaga kesehatan usus dan memperlancar pergerakan usus. Ini adalah pendekatan holistik untuk mengatasi sembelit, bukan hanya sekadar melancarkan buang air besar, tetapi juga meningkatkan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Jadi, bagi lansia yang sering menderita sembelit kronis, menambahkan pisang kepok yang dikukus atau direbus ke dalam diet harian bisa menjadi langkah yang sangat membantu. Tentunya, pastikan juga asupan cairan yang cukup dan gaya hidup aktif untuk hasil yang optimal. 4. MAH atau gangguan pencernaan ringan. Gangguan pencernaan ringan seperti MAH, perut kembung, atau rasa tidak nyaman di lambung seringkali menjadi keluhan umum di usia senja. Sensitivitas lambung cenderung meningkat, dan beberapa jenis makanan bisa memperparah kondisi ini. Mencari makanan yang lembut dan mudah dicerna menjadi sangat penting untuk kenyamanan sehari-hari. Pisang kepok, terutama yang diolah dengan cara dikukus atau direbus, memiliki tekstur yang sangat lembut dan mudah dicerna oleh lambung yang sensitif. Berbeda dengan makanan pedas, asam, atau tinggi lemak yang bisa memicu iritasi lambung. Pisang kepok cenderung menenangkan saluran pencernaan. Ini membuatnya menjadi pilihan camilan yang aman dan nyaman bagi penderita MAH atau mereka yang sering mengalami perut tidak enak. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam pisang, seperti flavonoid, dapat membantu membentuk lapisan pelindung pada dinding lambung. Lapisan ini bisa bertindak sebagai pelindung alami terhadap asam lambung
yang berlebihan, sehingga mengurangi iritasi dan membantu proses penyembuhan pada kondisi mah ringan. Ini adalah efek menenangkan yang sangat dihargai oleh pasien saya. Selain itu, pisang kepok juga memiliki sifat anti-asam alami yang dapat membantu menetralkan kelebihan asam di lambung, meredakan sensasi terbakar atau mual yang sering menyertai mah. Ini adalah solusi alami yang bisa memberikan kenyamanan instan tanpa efek samping obat-obatan. Meskipun demikian, pisang kepok bukanlah pengganti obat mah atau kunjungan ke dokter jika kondisi mah Anda parah. Namun, sebagai bagian dari diet, ia dapat berperan penting dalam menjaga kenyamanan lambung dan mendukung kesehatan pencernaan secara keseluruhan bagi lansia. Risiko dan dampak negatif konsumsi berlebihan, masalah pencernaan, meskipun kaya serat, konsumsi pisang kepok secara berlebihan, terutama pada lansia dengan perut yang sensitif, justru dapat memicu efek samping yang tidak diinginkan. Serat yang terlalu banyak dalam waktu singkat bisa menyebabkan produksi gas berlebih di dalam saluran pencernaan, yang berujung pada perasaan kembung, begah, bahkan kram perut yang tidak nyaman. Moderasi adalah kuncinya. Kekurangan gizi lainnya, sesuatu yang baik, jika dikonsumsi berlebihan hingga menggeser asupan nutrisi lain, bisa menjadi bumerang. Jika kita terlalu bergantung pada pisang kepok sebagai sumber makanan utama dan mengabaikan variasi makanan lain, seperti sayuran, protein, atau lemak sehat, ada risiko terjadinya malnutrisi. Tubuh kita membutuhkan beragam nutrisi dari berbagai sumber untuk berfungsi secara optimal. Lonjakan gula darah pada kondisi tertentu. Meskipun pisang kepok memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, perlu diingat bahwa tingkat kematangan pisang sangat berpengaruh. Pisang kepok yang terlalu matang akan memiliki kandungan gula yang lebih tinggi dan indeks glikemik yang lebih cepat. Bagi penderita diabetes, mengonsumsi pisang kepok yang terlalu matang dalam jumlah besar bisa saja menyebabkan lonjakan gula. Penting untuk memilih tingkat kematangan yang tepat, reaksi histamin ringan. Meskipun jarang terjadi pada individu yang sangat sensitif atau memiliki alergi tertentu, konsumsi pisang kepok bisa memicu reaksi histamin ringan. Gejalanya bisa berupa rasa gatal-gatal di mulut atau tenggorokan. Jika Anda mengalami reaksi semacam ini, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter Anda. Namun, ini adalah kasus yang sangat minoritas. Cara mengolah dan mengonsumsi pisang kepok yang baik, konsumsi dalam porsi moderat, kunci utama adalah moderasi. Sebagai seorang dokter, saya sarankan untuk mengonsumsi pisang kepok dalam porsi moderat, sekitar 2 hingga 3 potong ukuran sedang per hari. Bagi sebagian besar lansia, ini adalah takaran yang aman dan efektif untuk mendapatkan manfaatnya tanpa risiko efek samping. Pilih tingkat kematangan yang tepat untuk mendapatkan manfaat pati resisten yang baik untuk gula darah dan pencernaan. Pilihlah pisang kepok yang tidak terlalu matang. Kulitnya masih ada sedikit hijau atau kuning muda. Namun, jika Anda memiliki masalah pencernaan yang lebih sensitif, pisang kepok yang matang pas kuning penuh tanpa bintik hitam berlebih juga baik, karena lebih mudah dicerna. Masak dengan cara yang sehat. Hindari menggoreng pisang kepok, karena akan menambah kalori, lemak tidak sehat, dan bisa merusak nutrisinya. Cara terbaik dan tersehat adalah dengan dikukus atau direbus. Ini menjaga kandungan nutrisinya dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh lambung lansia. Variasikan dengan makanan lain. Ingat, pisang kepok adalah bagian dari diet sehat, bukan satu-satunya sumber nutrisi. Selalu variasikan asupan makanan Anda dengan sayuran hijau, protein tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan buah-buahan lainnya. Diet yang seimbang adalah kunci kesehatan jangka panjang. Pastikan asupan air putih cukup. Ketika mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti pisang kepok, sangat penting untuk memastikan asupan air putih Anda cukup. Air membantu serat bergerak, lancar di saluran pencernaan, dan mencegah sembelit, serta menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, jadi, apakah pisang kepok adalah obat mujarab untuk semua penyakit? Tentu saja tidak. Namun, dari pengalaman saya selama lebih dari 15 tahun sebagai dokter, dan dari berbagai riset terbaru, pisang kepok adalah bahan makanan yang luar biasa dengan potensi besar untuk mendukung kesehatan lansia, terutama dalam melawan diabetes, stroke, dan asam urat. Kisah Ibu Hartati adalah bukti nyata bagaimana perubahan kecil dalam pola makan, seperti menambahkan pisang kepok dengan cara yang benar,
bisa membawa dampak positif yang signifikan. Ini bukan tentang pengobatan instan, melainkan tentang membangun fondasi kesehatan yang kuat melalui pilihan makanan yang bijak dan gaya hidup seimbang. Penting untuk diingat, informasi ini bersifat edukasi dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Selalu konsultasikan kondisi kesehatan spesifik Anda dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk mendapatkan panduan terbaik. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda siap untuk menjadikan pisang kepok sebagai bagian dari perjalanan kesehatan Anda yang lebih baik? Saya yakin Anda bisa. Mari kita hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang secara perlahan merusak kesehatan kita dan mulai beralih ke pilihan yang lebih sehat, sekecil apapun itu. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia lainnya, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Ingat, berbagi ilmu adalah berbagi kebaikan. Mari bersama-sama membangun komunitas lansia yang lebih sehat dan bersemangat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia untuk mendapatkan lebih banyak tips dan ilmu bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.